Tadi saya udah datang, Pak Edi jam 9 ya. Jadi, jam 9 udah datang, saya udah bikin semacam termasuk minum teh. Gimana Pak Edi? Gimana Pak Sam? Sehat, alhamdulillah, lancar. Saya Mudah-mudahan Pak Edi, Pak Tan juga sehat, lancar. Iya. Saya itu sebetulnya sering pengen main kesini sebetulnya. Cuman kadang-kadang mau kesini itu mikir 10 kali gitu kan ya. Satu ya kesehatan saya sendiri, sebetulnya kan ya. Kemudian yang kedua, saya itu kan 10 tahun di Jogja. Jadi kalau mau melakukan sesuatu itu suka timbang-timbang gitu, timbang rasa gitu kan ya, cocok apa enggak. Pak Sam ini kan terus terang dulu itu susah banget saya temuin, karena dia sibuk dengan kantornya. Ya dia kan terakhir itu kan pejabat ya di kantor Pak Sam itu. Nah jadi saya lalu selama Pak Sam menjabat itu saya jaga diri untuk tidak main ke sini. Tapi itu kelanjutan ketika Pak Sam pensiun. bukannya kalau udah pensiun kita bebas datang kan? Iya. Kadang-kadang begini kan, orang kalau pensiun itu kan mau privasi, gitu kan ya. Jadi kita mau ke tempatnya itu juga. Tahu Pak Sam gimana kalau Pak Sam? Kalau saya alhamdulillah, jadi memang ada perubahan ya dari masa dinas ke masa pensiun, itu pastilah. Kita tidak pagi-pagi harus berangkat gitu kan. Ya biasa kan kita pagi-pagi ngejar jam 6 harus sudah di jalan kan gitu kan ya. Alhamdulillah setelah pensiun ya kita nggak dikejar-kejar itu, tapi memang ada benarnya yang Pak Tar ragu itu. Saya menangkapnya Pak Tar itu ada keraguan, jangan orangnya nggak ada di rumah nih kan. Memang Pak Tar masih ada silaturahim dengan berbagai pihak. Gitu. Jadi yang itu kadang saya suka mohon maaf Pak Tar, jangan hari ini ya, jangan hari itu ya, karena memang ada itu, masih ada silaturahim. Ya sebetulnya sih kalau dulu saya nggak masalah, tapi sekarang itu kan kalau saya Pak Sam ya, ada persoalan juga. Sayanya kalau sudah keluar lalu kemudian gagal itu tuh, itu sekarang energik sekali itu, mending tidur. Yang tiada pernah menyerah tuh nggak gitu Pak. Jadi gagal nyimpang ke pasar kan? Atau dia tunggu, Betul. mana tahu dia udah datang lagi kan? Ya itu yang saya sekarang itu tidak bisa. Umpamanya kan kalau saya itu kalau habis zuhur itu tidur ya, tidur. Jadi kalau saya mau ke rumah Pak Sam, umpamanya Pak Sam justru dia istirahatnya tuh pagi, gitu kan ya. Jadi dia habis zuhur tuh nggak tidur Pak, ya itu jadi masalah sama saya. Sama sebetulnya, saya juga kalau ada di rumah diusahakan 1 jam itu ya istirahat tidur. Tapi kalau keluar ya enggak bisa gitu. Kalau keluar. Ya alhamdulillah Pak Tan, berkat banyak saudara, banyak teman-teman, banyak kerabat kerja profesional dulunya gitu. Rupanya masih ada upaya seperti yang sama antum ini. Ini kan saya juga di Jalan Buku akhirnya kan ada kan kegiatan-kegiatan yang menuntut jadwal lah. Nah, kita kan bikin Jalan Buku itu kan Pak Sam ya, setelah sekian tahun pensiun ya. Betul. Saya itu ingat banget momentumnya itu kan Pak Habibie. Pandemi. Kita waktu Habibie meninggal sudah canangkan itu ya. Nah, tapi kan kita tidak bisa belum jalan banget gitu kan. Kita kan baru jalan betul itu ada pandemi. Setelah pandemi kan. Ya. Ada pandemi lalu justru kita keluar. Ya. Tapi pencanangannya pas Pak Habibie itu meninggal di malam itu, maghrib kita rapat itu ada berita Pak Habibie wafat. Kita sampai malam akhirnya dan berpindah-pindah rapatnya, tidak satu tempat. Jadi dari kantor Pak Ade di sana itu ke di kantor Pak Ade terus ke kafe di Pak Hussein Kulineri di depan UIN. Nah, jadi kita berlanjut gitu kan gitu. Nah, tapi sebetulnya itu deklarasinya lah. Tapi nggak jalan Pak Edi. Nah, nggak jalan. Jalan itu terus ya karena kita bertemu berbagai pihak. Nah, utamanya pada saat pandemi Pak Tar mau gebrak lagi. Bagaimana? Ya sudah kita alihkan dulu, jangan nulis buku ini deh. Buku fisik gitu ya.
Nah, coba kita main digital itu, bahan ajar digital. Nah, Pak Sam itu sejak pensiun lalu sampai kepada ngerespon ajakan saya untuk bikin jalan buku, itu kegiatan apa saja? Nah, kegiatan itu alhamdulillah banyak. Yang pertama itu diajak oleh para senior, Pak Gojali dan kawan-kawan, mantan sekjen, mantan dirjen, mantan semua lah di itu, di Kementerian Agama. Pak Sam, tolong dong ini, ya kita punya yayasan pembangunan Islam, YPI. Oh, yang di Ciawi itu ya? Markasnya di Ciawi. Nah, saya diminta melanjutkan pengurusannya itu yang selama ini oleh para sesepuh gitu ya, Kementerian Agama. Nah, itu dialihkan ke saya. Jadi terhitung sejak 2000 berapa itu ya? 2017 ya barangkali. 2016 sorry. 2016 barangkali. Nah, tapi sebetulnya keinginan mengajak saya itu Pak Gojali sudah sebelum itu, tapi saya aktifnya mulai sekitar 2016 itu. Anda pasang pensiun tahun berapa? 2014 akhir. 14 akhir. Ya, jadi 2015 lah mulai Iya. pensiunnya. Gitu, di 2015. Nah, kemudian setelah baru selesai pensiun itu juga kegiatan lain seperti ya, karena YPI ini kan ada apa ya? Ada kesamaan seperti kesamaan visi dan misi dengan Kementerian Agama. Kebetulan juga yang mengelola kan teman-teman itu para sesepuh di Kementerian Agama gitu kan ya. Jadi akhirnya kita sekarang udah banyak yang udah pulang ya di Kementerian Agama. Banyak, ada Pak Selamat, ada Pak Mukhtar Jakasi, ada Pak ya Salsa ya, banyak sekali Pak Duarto, banyak sekali yang Ya, artinya Bapak setelah pensiun masih banyak kegiatan yang terkait dengan kantor, katakan gitu kan ya. Setelah itu cerita lalu ketemu sama Pak Edi itu gimana? Kan Bapak juga satu kantor. Iya, nggak satu kantor, tapi pertemuan dengan Pak Edi ini kan sudah sebelum saya pensiun. Nah, karena sebelum pensiun saya sudah berkenalan dengan Pak Edi melalui Pak Kar itu. Saya bagaimana kenal dan bekerja sama dalam banyak hal, baik urusan dinas maupun urusan di luar kedinasan. Contoh misalnya urusan keluarga. Jadi saya kalau pernikahan anak saya, pastilah ketua apanya ini, panitia itu Pak Edi bilang. Nah, jadi sudah sering kita bekerja sama untuk mengerjakan sesuatu gitu. Nah, jadi ya bukan proyek lah, tapi kecil-kecilan ada kegiatan itu. Termasuk dengan Pak Hasan M. Nur. Nah, tapi secara full gitu ya di jalan buku. Ketemu Pak Hasan, Pak. Tapi kan Pak Hasan kan kenalnya Pak Edi itu kan bukan urusan buku ya. Ya. Bukan urusan buku. Kok Pak Hasan percaya itu lalu bisa menjadi buku? Saya melihat potensi Pak Edi luar biasa di buku. Saya melihat, makanya saya bilang Pak Edi bersedia nggak kalau saya minta tolong Pak Edi untuk jadi editor. Karena saya melihat waktu kita di pameran buku Islam. Ya, apa itu? BPMI ya. Apa itu? Ya. BPMI itu tahun berapa itu Pak Edi? Tahun 90-an ya? Iya. 90-an. 91, 92 enggak lah. Oh iya. Awal. Awal. 92, 93, 94 gitu loh. Iya. Nah, itu Pak Edi saya lihat punya potensi besar gitu loh, untuk melakukan hal-hal yang terkait dengan buku. Iya. Gitu loh. Iya. Gitu. Jadi saya melihat potensi Pak Edi itu di buku. Oh, di sana lalu Pak Sam merasa cocok gitu kan ya, kalau gabung. Ada Pak Edi, ada Pak Hasan gitu kan ya. Ya terus terang kalau sama saya sih, saya nggak saya soalkan karena memang sejak awal sama Pak Hasan udah kenal, udah tahu gitu kan katakanlah. Gitu. Cuman kegiatan mengisi pensiun Pak Hasan itu selain urusan kantor lanjutannya, kemudian urusan kayak gini nih bersama saya dan kawan-kawan, apa kegiatan lain? Enggak ternak ayam umpamanya Pak? Oh iya, alhamdulillah saya itu kalau mau dikategorisasi, diklasifikasi, mungkin ada yang urusannya bisnis, ada urusan sosial, gitu kan, ada urusan silaturahim kekeluargaan gitu ya. Jadi sebetulnya penuh sekali.
setelah pensiun itu. Dan itu memang selalu ada kaitannya dengan Kementerian Agama. Kalau yang secara pribadi bisnis, misalnya saya kecil-kecilan ada jamur, Gitu. jadi main jamur juga. Katanya ini apa Ayam. bertani cabai. Dulu. Oh dulu. Sekarang udah enggak. Betul. Itu dulu waktu cabai mahal. Oh, betul. Itu salahnya di situ. Baru ikut bertani cabai ketika mahal. Mahal. Ketika murah nggak ikut. Iya. Akhirnya nggak kebagian kan, kita ngejar mahalnya aja. Ketika cabai kita panen sudah murah lagi. Betul. Nah, gitu. Kalau ternak ayam yang di kampung dulu tuh gimana? Iya, jadi itu kerjasama dengan adik-adik saya. Itu ada ayam, yang kedua ada jamur. Jadi sekarang ada 2 macam. Ada yang kerjasama ternak ayam dengan adik-adik saya itu. Yang satunya lagi dengan adik saya juga yang lain itu ternak jamur, budidaya jamur. Gitu. Ya alhamdulillah, jadi cukup variatif kegiatan. Ada satu hal yang Pak Sam sebetulnya dulu suka lakukan, tapi sekarang mungkin tidak, jangan-jangan. Apa itu? Tadi pas saya masuk itu melihat ada kembang, bunga, anthurium gitu kan, Iya. itu bunga di depan itu mulai kurang disiram. Oh iya. Saya perhatikan, Betul. gitu kan. Padahal Pak Sam ini termasuk orang yang telaten Iya. ngurus. Jadi dalam bulan ini Pak Kar saya banyak keluar di Kuningan, terus di Cirebon, ke Semarang, ya kan. Terus juga di sini juga di Jakarta juga sering keluar. Jadi akhirnya seharian kadang nggak ada di rumah kan. Nah, tetapi ya bagaimanapun kalau itu sedikit-sedikit masih ada lah nenteng gayung gitu kan. Nah, tapi nggak maksimal karena buru-buru mau keluar. Memang ini hobi saya Pak Edi. Hobi saya itu antara lain ya ngurusin bunga, nata begini nih, nata rumah, bersih-bersih. Kan tenaga besar dulu kan ya. Jadi walaupun saya datang dari kantor capek itu, kalau dulu saya masih rapi-rapi di rumah, masih. Ya Pak ini saya ini kan bertemu sama Pak Sam itu kan sejak tahun 86 ya. Ya. 86. Saya tahu banyak lah kira-kira kebiasaan Pak Sam gitu kan ya. Nah, sekarang ada kebiasaan dia yang tiba-tiba sebetulnya hilang mendadak sebetulnya gitu kan. Tahu nggak Anda? Itu Pak Edi justru nggak ada. Itu kebiasaan merokok. Kebiasaan merokoknya itu hilang mendadak. Kenapa saya tanyakan anthurium tadi itu kan? Itu pasang lalu kemudian sekarang itu kan udah punya pasangnya. Ya, saya udah pasang ring 1. Pasang ring ya, Ya. pasang ring. Itu Pasang. artinya mestinya tenaga, waktu dan segala macam itu harus dihemat. Seharusnya pikir saya, kebanyakan orang juga ngomong begitu. Ya. Pensiunan itu, Ya, ya banyakkan istirahat. ya. Itu yang nggak bisa Pak. Hmm. Itu yang saya nggak bisa karena apa ya? Minimal itu silaturahim. Minimal itu silaturahim dengan teman-teman kerja, dengan keluarga gitu ya. Itu ada terus Pak Edi, alhamdulillah. Misalnya silaturahim dengan teman-teman. Makanya saya bilang Pak Tan, ya alhamdulillah saya tuh mungkin untuk 5 tahun ke depan masih ada teman-teman yang sekarang di eselon 4, di eselon 3, yang mungkin nantinya kan di eselon 2, eselon 1. Nah ini kan silaturahim yang begini nih Pak Tan, itu dan saya diapresiasi oleh para sesepuh Kementerian Agama itu yang seperti Pak Gojali. Oh kalau untuk ke Kementerian Agama sekarang pakai pasam aja. Pasam masih punya akses ke teman-teman di sana. Kamu udah nggak kenal, tapi kami ingin silaturahim, tapi udah nggak nyambung. Karena jaraknya mereka kan jauh sekali. Nah saya ini sebetulnya sekarang ada di generasi tengah. Iya. Jadi antara yang aktif dengan yang pensiun sesepuh ini, saya di tengahnya nih. Saya belum terlalu jauh meninggalkan Kementerian Agama, mereka sudah jauh sekali meninggalkan Kementerian Agama. Gitu. Wah, Pak Sam, kalau begitu ada yang menarik Pak Sam. Kita jembatani gitu kan. Betul. Kita bikin kayak gini nih, bikin podcastan, umpamanya itu ke rumah Pak Gojali. Di apa? Masih sehat Pak? Oh, masih sehat. Nah, kita datang ke rumah Pak Gojali gitu kan ya. Kita datang ke rumah mantan-mantan dirjen, gitu kan ya. Ada Paus Nyirahim. Ada Paus Nyirahim. Ada Pak Tulus, Pak Tulus, gitu kan ya. Banyak itu, ada kita ngobrol, Pak Ato Musa, gitu kan ya. Kan? Itu bagus sekali itu. Ya, jadi untuk menjalin silaturahim. Itu tujuan pertama silaturahimnya. Yang kedua, sebetulnya kita bisa menjadi mediator, gitu kan, jembatan dari gagasan-gagasan bapak-bapak itu dulu ya, ke yang sekarang. Betul.
Karena pastilah Pak Ghazali nggak ada yang kenal sama orang aktif. Pasti. Nggak mungkin kenal. Saya saja Sebaliknya juga gitu. Pak Ghazali juga nggak paham ini siapa, dirjen, apa direktur, apa kapus, nggak ngerti. bayangkan Pak Ghazali bisa tidak kenal Dirjen, Iya, gitu kan ya? Oh, iya. Dan takutnya Pak Dirjen tidak kenal Pak Ghazali. biasanya begitu. Atau Yang biasa nggak? Yang biasa itu yang Pak Ghazali nggak tahu dirjen, Biasa. nggak tahu direktur itu biasa. biasa. Tapi si direktur itu keterlaluan kalau misalnya orang Kementerian Agama Iya. nggak ngerti kalau selisih 10 tahun, 15 Iya. tahun, mestinya masih ingat. Seniornya. Iya, seniornya. Dia tidak tahu jejak langkahnya Pak Ghazali. Tuh. Nah itu Gitu. kaitannya dengan channel Iya. saya Pak. Iya. Saya pakai channel di YouTube itu jejak langkah. Ini ide yang cemerlang ini. Jadi ada keluhan Pak Tar ya dari sesepuh-sepuh itu bagaimana menyambungkan itu loh tadi loh. Jadi founding fathernya Kementerian Agama itu ke mereka yang sekarang lagi jalan itu. Tolong dibawa Kementerian Agama itu begini, jangan begitu gitu loh. Iya. Nah, kira-kira gitu loh Pak Tar itu. Iya. Itu bagus ya. Jadi itu ya saya dulu menyebut Pak Mubarak, sekarang udah almarhum Pak Iya. Mubarak. Nah, kita tuh itu tuh berpacu dengan itu tuh. Pasang masih punya koleksi alamatnya bapak-bapak itu. Masih. Kita lupa, kita istilahnya kan ya apa sebulan sekali. Dengan senang hati. Kita saja yang jalanin. Iya, Kalau kita keliling. ngajak kawan-kawan yang masih aktif kan susah. Susah. Mereka kan Ya, nggak tahu lah. ini nanti kita kasih sama yang masih aktif Iya. agar mereka melike, mensubscribe itu kan Iya. podcast itu. Jadi daripada pakai diklat susah, ketemunya susah. Ya udah Iya. dengerin tuh omongan sesepuh-sesepuh tuh. Apa? Kenapa Kementerian Agama itu dulu dihadirkan? Iya. Iya. Apakah benar itu hadiah untuk NU? jadi itu tuh nanti ada diskusi Itu yang yang menarik. ngasih hadiah itu Muhammadiyah dan yang mempersiapkan Gitu loh. Jadi Muhammadiyah mempersiapkan Iya. memberikan hadiah kepada NU. dan negara. Ya sorry, ini kan candaan kita. Iya, karena itu jadi biar tidak bias ya. Iya, iya. Apa? Jadi dari sumbernya. Dan yang paling sepuh sekarang ya barangkali ya Pak Ghazali, Pak Slamet Anwar sudah tidak ada. Betul. Itu. Saya dulu menyebut tuh ke teman-teman di Pusdiklat Pak Tahar. Iya. Tolong dong kalau ada acara kepemimpinan itu, diklat kepemimpinan itu mau tingkat 4 kayak tingkat 3 kayak tingkat 2. Nah itu dipanggil sesepuh-sesepuh itu. Biar ada ruhul jihad yang diturunkan. Betul. Gitu loh. Mereka itu jadi pegawai Kementerian Agama tuh bangga Pak Edi. Bukan minder kayak anak-anak sekarang. Jadi pegawai Kementerian Agama malu. Iya. Minder apa? Mereka tuh bangga. Itu loh. Bisa berbuat sesuatu yang bermanfaat untuk umat itu. Wah ini jadi menarik gitu ketemu sama Pak Sam pagi hari ini Hmm. atau siang hari ini yang saya sebetulnya kepengen nanya apa saja aktivitas sehari-hari Pak Sam setelah tidak lagi menjabat. Ya. Ternyata ujungnya malah kita bikin kegiatan baru lagi. Betul. Pokoknya yang nggak boleh itu memecahkan masalah dengan mendatangkan masalah. Yang benar itu kita mencoba dengan satu kegiatan muncul kegiatan baru. Gitu. Jadi Iya. kita terus tiada akhir. Iya, nanti Pak Edi bisa ikut Pak Edi. Meskipun Pak Edi tidak satu kantor dengan Pak Sam kemarin itu, Iya. kita silaturahmi dengan ya beliau-beliau itu Saya usia bahkan udah ke kantor Tapi Pak Sam sebagai PVI. aktivis Islam Pak Edi mestinya punya keterpanggilan dong. Iya. Agar Kementerian Agama bagaimanapun juga itu kan representasi dari umat. Iya, Gitu. Jadi pastilah Pak Edi akan terpanggil, gitu. Akan senang mendengar langsung dari narasumber-narasumber yang kompeten ya, Iya. yang kompeten. Kita datangi. Kalau yang kesininya nih ada Pak Barul Hayat, Iya. itu kan bisa kita Iya, ada Pak siapa Muhammad Ali siapa Hmm. itu di Bandung gitu misalnya itu banyak itu yang bisa kita Ya bisa kita jadwal lah. Yang terutama yang di Jakarta dulu lah ya. Nah, iya. Yang di Jakarta yang bisa kita yang terjangkau lah, Terjangkau, terjangkau. ya. Kalau mau yang di luar kota, ya nanti mungkin bisa pakai Zoom. Ya. Kalau kita silaturahmi. Ya kalau yang di luar kota nanti kalau ini sudah jalan kita tinggal minta bantu kanwil setempat. Iya. Untuk fasilitasi. Oh. Di mana tuh sesepuh Kementerian Agama yang ada di situ? Justru Iya. malah kita itu Menghidupkan ya mendekatkan mereka Gitu. ya. antara yang aktif dengan senior. Nah, yang nanti pensiun. kita kerjasama lagi dengan Pak Tulus. Pak Tulus itu ketua persaudaraan pensiunan Kementerian Agama. Oh gitu. Pak Tulus. Oh. Iya, itu kan itu dekat sama kita kan ada. Iya ya, mantan sekretaris menteri. Iya, mantan Iya, sekretaris iya. menteri. Banyak tahu lah tentang
Oke Pak Sam, terima kasih sekali ngobrol singkat pagi hari ini. Lain kali saya ngobrol ke rumah lagi. Artinya justru kita dapat apa namanya, dapat gagasan baru untuk membuat kegiatan baru, ya silaturahmi antar pejabat departemen dan silaturahmi mengunjungi para sesepuh. Nah, ini silaturahmi lintas generasi. Silaturahmi lintas generasi. Ada generasi yang paling tua itu yang diwakili oleh Pak Ghazali itu. Nanti generasi tengah diwakili oleh saya misalnya gitu. Nah, terus generasi yang aktif sekarang. Ya, artinya sesekali kita juga bisa silaturahmi dengan yang sedang aktif. Iya. Pak Sekjen, Iya. Pak Dirjen, Iya. kayak gitu kan ya, Begitu, Bapak iya. Kepala Betul. Badan Litbang. Nah, Ya, ini ide spontan menarik dan bisa menjadi pekerjaan dalam pensiun. Pak. iya. Dan jangan lupa Pak Tal, ini 10 November. Iya. Ini Hari Pahlawan. Menghargai para pahlawan. Dalam rangka menghargai jasa para pahlawan itu, ayo kita melestarikan apa jasa-jasa pahlawan Kementerian Agama itu waktu dia mendirikan sampai sekarang ini. Ya, kalau tidak bisa kita mengikuti jejak langkah dia, setidak-tidaknya kita tahu Ya, jejak langkahnya itu bagaimana. ya. Sepak terjang beliau itu untuk waktu membangun Kementerian Agama itu seperti apa? Ya. Baik Pak Sam, terima kasih. Dan terima kasih sudah dikasih teh. Iya. Nanti Silakan Pak Edi, silakan. ngobrol lagi. Itu ada kue bukan lebaran itu Pak Edi, kue baru itu. Silakan. Nanti dikirim kue lebaran lagi.